Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru ini, kami masih boleh bangun, bernafas, kami bisa bertemu dengan keluarga kami masih bisa beraktivitas. Biarlah Tuhan, sebelum kami mengawali hari ini, kami mau datang lebih dulu padamu dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh merema di dalam hati kami dan menjadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini adalah Unlimited Grace atau Anugerah Tanpa Batas. Renungan ini diambil dari perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 19 sampai 32. Tapi yang saya ambil di sini hanya ayat 21 dan 22-nya saja. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Dapat kita bayangkan sebelumnya bagaimana keadaan anak yang bungsu ini berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Dia pergi dengan pakaian yang bagus, dengan membawa uang warisan dari ayahnya, yang seharusnya hal itu tidak pantas dia lakukan karena ayahnya itu masih hidup. Kemudian dia pergi berfoya-foya, menghabiskan uang warisannya bersama dengan teman-teman yang dengan senang hati membantunya menghabiskan uang tersebut. Setelah uang itu habis, maka habis juga persahabatan mereka alias goodbye. Bisa kita bayangkan dari sekian banyak temannya pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang mau membantunya, apalagi menampungnya. Dari seorang anak yang memakai jubah yang indah, menjadi seorang gelandangan yang kelaparan dan memakai pakaian yang lusuh. Dengan keadaan yang terakhir seperti itulah, ia pulang ke rumah. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana keadaan para hamba yang bekerja di rumahnya. Di rumahnya para hamba itu walaupun status mereka hamba, tapi mereka memakai pakaian yang layak dan tidak kelaparan seperti dirinya. Kemudian karena ia menyadari dirinya sudah berdosa dan ia sudah mengakui kesalahannya, maka ia tidak berani pulang dengan statusnya sebagai seorang anak. Dia kembali pulang dan merendahkan dirinya dan mau bekerja menjadi hamba bagi bapaknya. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah keadaan si bungsu itu sama dengan keadaan kita? Kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita sudah diangkat menjadi anaknya melalui Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mulai melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup kita jatuh dalam dosa. Saat itu kita merasa diri kita tidak layak, kotor, kita sudah mengecewakan Tuhan. Jika kita menyadari kalau kita sudah melakukan dosa dan mengecewakan Tuhan, itu baik. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bertobat, sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Tapi manusia terkadang suka berpikiran picik. Dengan piciknya mereka menggunakan alasan karena sudah berbuat dosa itu, mereka mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan, mundur dari komunitas, dan akhirnya menghilang. Siapa yang rugi? Tentunya diri kita sendiri, bukan Tuhan yang rugi. Mengapa? Karena kita membiarkan iblis mengintimidasi kita. Kita membiarkan iblis menuduh kita. Memang benar kita sudah melakukan dosa, tapi bukankah kita sudah minta ampun sama Tuhan? Mengapa saya bisa berkata seperti ini? Karena saya sendiri juga mengalaminya. Saat saya mengalami pergumulan yang sangat berat, saya merasa sangat-sangat berdosa. Saat itu saya sempat berpikir bahwa saya sungguh tidak layak. Memang saya belum berpikir untuk mundur dari pelayanan, tapi sempat berpikir bahwa saya tidak layak. Sampai seseorang bertanya kepada saya, "Siapa yang bilang kalau kamu tidak layak?" Lalu saya jawab, "Saya sendiri yang berpikir begitu." Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Apa Tuhan Yesus sendiri yang bilang kalau kamu tidak layak?" Lalu saya bilang, "Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kalau saya tidak layak. Saya sendiri yang punya pikiran seperti itu." Lalu orang tersebut mengatakan bahwa dengan berpikir demikian saya sudah merendahkan salib Tuhan. Saya sudah merendahkan pengorbanan Tuhan Yesus buat saya. Perkataan itu seperti menampar saya dan saya menyadari kalau saya sendirilah yang berpikiran picik, berpikiran sempit. Sejak saat itu pikiran saya berubah. Saya minta ampun sama Tuhan karena pikiran saya yang jahat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu sungguh amat sangat luar biasa baik. Makanya tidak salah kalau saya memberikan judul renungan hari ini adalah Unlimited Grace atau anugerah yang tidak terbatas. Pengorbanannya sungguh amat berharga, bukan pengorbanan yang abal-abal. Karena itu kalau memang kita menyadari dosa kita dan menyesal bahwa kita sudah berbuat dosa, maka harusnya kita bertobat sungguh-sungguh, kita tidak main-main lagi dengan dosa, dan kita bertekad untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Jangan jadi lebay dan jadi alasan untuk mundur dari pelayanan atau menjauh dari Tuhan. Ingat, Tuhan gak pernah rugi, yang rugi kita sendiri. Mengapa? Ibrani 6 ayat 4-6 mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi bagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Jadi hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kehilangan anugerah yang dari Tuhan ini untuk selama-lamanya. Dengan kematiannya Tuhan Yesus telah memberikan anugerah yang luar biasa untuk seluruh umat manusia. Kematiannya adalah untuk seluruh umat manusia. Cukup satu kali untuk selama-lamanya. Siapapun manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kematiannya adalah free gift untuk semua manusia. Kematiannya itu adalah unlimited grace, anugerah yang tanpa batas untuk umat manusia. Kematiannya bukanlah murahan, kematiannya bukan untuk dipermainkan. Kematiannya adalah tebusan yang dibayar dengan sangat mahal dengan darahnya sendiri. Sama seperti anak bungsu itu di mana Bapa menyambutnya dengan berlari dan memeluknya. Begitu juga Bapa kita yang di sorga yang selama ini menunggu kita untuk kembali kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itulah yang dilakukan Bapa di surga. Jika kita datang dengan sungguh-sungguh merendahkan diri kita dan minta ampun sama Tuhan atas segala kesalahan kita. Karena itu jangan pernah meremehkan salib Kristus, pengorbanan Kristus dengan gampang menyerah dalam perjalanan hidup iman kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita saat ini karena anugerah Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita, kita tidak akan pernah punya pikiran untuk menyepelekan pelayanan atau menyepelekan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak gampang menyerah, kami tidak gampang mundur pada saat ada persoalan datang, tapi justru pada saat persoalan itu datang kami mau seperti burung Raja Wali yang terbang. Semakin tinggi, semakin keras persoalan itu datang menerjang, kami akan melawannya. Kami akan terbang sampai tempat yang tertinggi. Karena kami tahu bersama Engkau Tuhan, kami bisa mengatasi semua. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang kami terima Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa kami boleh hidup di dalam Engkau, kami boleh selamat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.